Puji Tuhan, haleluya, Haleluya. haleluya. Segala pujian syukur buat kita bagi Tuhan. Dia sudah begitu baik bagi kita. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang selalu memperhatikan kita. Itu sebabnya pada pagi hari ini kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau berterima kasih untuk segala kebaikan, keselamatan yang Tuhan sudah beri kepada kita sehingga kita memperoleh hidup yang kekal. Mari saya undang kita berdiri bersama. Kita akan menaikkan pujian, segala pujian syukur hanya bagi Tuhan Yesus. Sebab Tuhan menyelamatkan kita. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih.
sembah Yesus seumur hidupku nanti. Dengan kasih Kristus Bapak Yosef akan berdoa untuk mengawali. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Bapa di surga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur Tuhan dalam kondisi yang terjepit bagi umat-Mu Tuhan. Namun kami bisa bersekutu Tuhan di rumah kami masing-masing Tuhan. Ini karena anugerah-Mu, rahmat-Mu yang besar Tuhan. Perlindungan-Mu Tuhan masih ada atas kami gereja-Mu ya Bapa. Sebab itu Tuhan Yesus, kami ingin menyembah Engkau, kami ingin memuliakan Engkau. Hadirlah bersama dengan kami, urapi kami sekalian, urapi hamba-hamba-Mu Tuhan, hingga perkara ajaib terjadi atas kami, terjadi atas umat-Mu, terjadi atas kota kami, terjadi atas bangsa kami, bahkan terjadi atas seluruh dunia Tuhan. Kuasa-Mu melebihi pandemi yang ada ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, biar otoritas Engkau ada bersama dengan kami. Engkau menguduskan kami, melayakkan kami, bahkan mengurapi kami sekalian Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Dan pujilah nama-Mu, kami siap memuliakan Engkau, memuji dan menyembah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita terus bersukacita di dalam kondisi apapun, karena kita percaya, karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Percaya pada Yesus itulah itu. Percaya pada Yesus itulah Dia yang bukan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah hidup saya. Percaya pada Yesus. Percaya pada Yesus itulah Dia yang bukan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah hidup sejahtera. Percaya pada Yesus. Percaya pada Yesus itulah Dia yang bukan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah hidup sejahtera. Inilah untungku. Inilah untungku dalamku ya Allah. Jika di hatiku Yesus, inilah untungku. Inilah untungku dalamku ya Allah. Jika di hatiku Yesus, setia, setia, setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanku untuk kasih dan setianya? Setia, setialah, setia. Sekali lagi katakan setia, setialah, setia, setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Dia apakah balasanku untuk kasih dan setialah, setia, setialah. Apakah balasanku? Balasanku untuk kasih dan setianya. Setia, setialah, setialah sampai setia, setialah, setia, setialah, setia sampai setia, setialah, setia, setialah, setia sampai mati. Haleluya. Biarlah bukan
bukan cuma lidah kita yang bicara, mengatakan karena kita hafal, tapi kita mau menyatakan dengan iman bahwa kita mau tetap setia sampai Tuhan Yesus datang kembali, karena Dia akan menjemput kita semua dan kita boleh setia. Ya, kasih Tuhan sudah Tuhan nyatakan lewat di kayu salib, dan Dia sudah memberi contoh. Kita mau membalas kasih Tuhan lewat apa? Lewat mengasihi Dia. Kita mau cinta Yesus selama-lamanya. Ya, meskipun badai boleh datang silih berganti, tetapi kita mau pandang Tuhan Yesus. Dia ada bersama dengan kita dan Dia mau melindungi kita, menjagai kita, memberkati kita. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup, tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Kita mau datang kepada Bapa kita. Dia akan yang sebentar kita akan dengar suaranya melalui pemberitaan firman. Sebab firman itulah yang menjadi pedoman hidup kita, penolong kita, pemberi kekuatan bagi kita. Asal kita mau kasihi Dia. Mari kasihi Dia dengan segenap hati, segenap tubuh, jiwa, roh kita, segenap ke seluruh keberadaan kita mau kasihi Dia. Maka Dia akan memberikan tuntunan melalui firman-Nya. Haleluya. Katakan sekali lagi, ku mau cinta Yesus selama-lamanya, walaupun badai silih berganti. Haleluya. Mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan. Saya serahkan kepada hamba-Nya, Pendeta Esther yang akan menyampaikan firman. Bapa surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau beri atas kami semua. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Dan tiba saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan, agar kami menerima berkat dari firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.
Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Haleluya, Tuhan Yesus baik. Amin saudara, Dia baik bagi kita, perlindungannya terus Dia nyatakan, Dia berikan dan nyatakan atas kita semua. Kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita bersama dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3. 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh harapan. Haleluya. Ada berita baik bagi kita semua. Ya saudara yang kasih Tuhan, karena rahmat-Nya yang besar, kita mengucap syukur kepada Allah Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kepada apa saudara? Kepada suatu hidup yang penuh harapan. Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya setiap manusia kalau dia punya pengharapan di hatinya, pasti dia semangat dalam menjalani hari-hari hidupnya. Pasti saudara. Kan ada pengharapan, ada harapan. Coba kalau manusia nggak punya harapan saudara. Rasanya satu hari lama sekali saudara bagi dirinya. Karena hidup tidak tanpa harapan. Tetapi puji syukur kepada Tuhan. Oleh kebangkitan Tuhan Yesus, saudara dan saya dilahirkan kembali dan menerima pengharapan daripada kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, melahirkan kita kembali dalam terjemahan lama. Saya lihat di Alkitab terjemahan lama saudara. Kata melahirkan kita kembali itu adalah telah menjadikan kita baru. Telah menjadikan kita baru. Haleluya. Saudara, kebangkitan Tuhan Yesus telah mengerjakan sesuatu yang baru dalam hidup saya dan hidup saudara sekalian. Saudara, jadi kita mengucap syukur. Ada kuasa yang terjadi dalam saudara dan saya yang percaya akan Tuhan Yesus lewat kebangkitannya. Ada yang baru dalam hidup saudara dan saya yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Yohanes 11 ayat 25 berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudara, Yesus adalah kebangkitan dan kehidupan. Saudara yang kasih Tuhan, sebelum Tuhan Yesus mati secara fisik, Dia adalah Tuhan yang adalah kebangkitan dan kehidupan. Dan setiap orang yang berjumpa dengan Yesus mengalami, saudara yang kasih Tuhan apa? Keadaan baru dalam hidupnya. Titik baru, titik balik dalam dirinya ketika seseorang berjumpa dengan sang kebangkitan dan kehidupan itu, yaitu Yesus. Saudara, kita akan lihat bersama Sakius. Sakius lewat perjumpaan dia dengan Yesus Kristus, sang kebangkitan itu, saudara, mengerjakan pembaharuan dalam diri Sakius. Ada titik balik yang sedang terjadi dalam diri Sakius, saudara. Haleluya. Ada perubahan yang terjadi dalam diri Sakius, saudara. Lukas pasal 19 ayat 8, apa yang dia katakan saudara? Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara, ada terjadi sesuatu yang baru dalam diri Sakius. Ada titik balik yang sedang bekerja dalam diri dia. Sesuatu yang baru tercipta dalam diri Sakius.
ketika dia berjumpa dengan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya ketika kita berjumpa dengan dia secara pribadi lewat doa, dia sedang mengerjakan hal-hal baru dalam hidup saya dan saudara. Dia sedang membuat kita bertobat. Dia sedang membuat kita berbalik dari hal-hal yang tidak memperkenankan hati Allah. Haleluya saudara yang kasih Tuhan. Terjadi pembaruan, titik balik perubahan terjadi dalam diri Zakius. Demikian pula juga terjadi kepada 2 orang muridnya. Ini peristiwa ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara kematian. Kedua orang murid Yesus Kristus pulang ke kampung halamannya, yaitu Emmaus. Mereka tidak hanya pulang, tetapi mereka lari dari kenyataan yang ada. Mereka kecewa berat karena gurunya, Tuhannya yang mereka rindukan menjadi pemimpin mereka, pembebas mereka, mati dengan keadaan tragis, saudara. Disiksa begitu rupa, digantung di kayu salib. Mereka pulang dengan kecewa sama Tuhan, tidak punya pengharapan lagi. Mereka pulang ke kampung halaman mereka. Dalam perjalanannya saudara, mereka ketemu. Saya yakin Tuhan menjumpai mereka. Sebab apa? Tuhan tidak ingin ada satu orang pun yang kecewa kepadanya. Tuhan tidak ingin satu orang pun di antara kita yang putus harap, gak punya pengharapan lagi. Saudara, dia mau datang memberi kita pengharapan baru atas hidup saudara saya. Sekalipun merah atau begitu kelamnya masa lalu kita, saudara, dia menemui saudara dan saya dan memberikan pengharapan yang baru atas saudara dan saya. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, semangat dari kedua orang muridnya sudah hilang. Saudara, kalau orang udah kehilangan semangat, aduh, hidupnya hambar ya saudara ya. Tetapi Tuhan mengucap syukur, Tuhan menjumpai mereka. Dan saudara, untungnya mereka mengundang Tuhan masuk ke rumah mereka. Sehingga saudara, terjadilah sesuatu yang baru Tuhan kerjakan atas hidup kedua murid Tuhan Yesus ini. Ada titik balik terjadi dalam dirinya kedua orang ini. Ya saudara, di Lukas pasal 24 ayat 32 dan 33, kita baca ayat ini. Lukas 24 ayat 32 dan 33. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Apa yang terjadi saudara? Di ayat 33. Lalu bangunlah mereka. Haleluya. Bangun mereka. Dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Saudara, kembali Tuhan memulihkan. Tuhan mengadakan sesuatu yang baru terjadi dalam diri kedua murid itu. Mereka udah sampai di rumahnya, di kampung halamannya, udah masuk ke rumahnya. Tetapi ketika berjumpa dengan Tuhan, mendengar firman Tuhan, saudara yang kasih Tuhan luar biasa, haleluya. Mereka membuat mereka kembali semangat itu ada di dalam hidup mereka. Firman memang betul menjadikan hidup kita bersemangat. Amin saudara. Firman itu memberikan kita semangat baru sehingga mereka bangun lagi. Nggak tahu jam berapa itu ya saudara. Dan mereka kembali ke Yerusalem. Perjalanannya kata, kalau tidak salah 7 mil. 7 mil itu kurang lebih 11 kilo lebih saudara. 11 kilometer lebih jaraknya antara tempat
tinggal dia ke Yerusalem. Saudara yang kasih Tuhan, lihat Tuhan lewat perjumpaan dengan Tuhan, mereka mengalami pembaruan. Saudara, seperti 1 Petrus 1 ayat 3 katakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus. Telah melahirkan kita, telah menjadikan kita baru. Ada titik balik terjadi dalam hidup saudara saya lewat Yesus bangkit. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, apa juga siapa lagi yang terjadi mengalami ini, saudara? Petrus dalam pengiringannya, dalam pelayanannya, dan dalam hubungannya dengan Yesus mengalami pemulihan ketika Yesus berjumpa dengan Petrus. Ketika saat Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, kita lihat dalam Yohanes pasal 21 ayat 15. Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kalau Bapak Ibu baca seterusnya, 3 kali pertanyaan yang sama Tuhan Yesus lontarkan kepada Petrus. Saudara yang kasih Tuhan, Petrus mengalami titik balik dalam hidupnya. Hubungannya kembali dipulihkan. Hubungan dia dengan Tuhan Yesus terpulihkan. Kebangkitan Tuhan Yesus mengerjakan titik balik dalam hidup seseorang. Kebangkitannya mengerjakan pembaruan dalam diri saya dan juga dalam diri saudara yang kasih. Yesus Kristus adalah kebangkitan dan hidup. Amin saudara. Dia adalah kebangkitan dan hidup. Bahkan dia sudah bangkit daripada kematian. Itu merupakan titik balik buat saya dan saudara dalam menjalani hari-hari ke depan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus menyertai kita mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Kita menyanyikan pujian, "Ku datang Tuhan, ubah hatiku baru, kuasa kasih-Mu menopangku, mengubahku." Haleluya. Ku datang Tuhan, ubah hatiku baru oleh anugerah yang ada padamu. Dan kini ku tahu segala kelemahanku akan Kau ubah oleh kuasa kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kasih-Mu melingkupi diriku, bawaku dekat padamu. Bukan terbang bagai
kasih untuk kematian-Mu, untuk kebangkitan-Mu, untuk apa yang telah Kau kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau bawa kami dekat padamu, kami akan terbang tinggi, terbang bagai Raja Wali dan melayang tinggi. Roh-Mu mengangkatku oleh kuasa kasih-Mu dan melayang tinggi. Saya kembalikan kepada Ibu Gembala untuk doa tutup dari ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih buat pimpinan-Mu sepanjang ibadah pagi hari ini, dari awal hingga akhir. Kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu. Teristimewa kami telah mendengar firman-Mu. Mari tanamkan dan ukirkan dalam segala hati kami, supaya kami tidak berdosa kepada Tuhan, melainkan kami boleh menerima berkat lewat firman-Mu. Tuhan, pada hari ini kami boleh merasakan Engkau hadir di tengah kami. Sebab Engkau yang telah bangkit dari antara orang mati. Kebangkitan-Mu membawa perubahan yang baru dalam hidup kami. Kebangkitan-Mu memulihkan hidup kami, supaya kami boleh tetap iring Tuhan. Banyak kali kami menghadapi segala tantangan rintangan, tetapi Engkau berkata bahwa tidak usah takut, sebab Engkau yang menyertai kami sampai selama-lamanya. Sebab itu mari Tuhan, ajar kepada kami selalu dekat bersekutu dengan Engkau, maka biar merasakan damai sejahtera, sukacita yang datang dari Engkau, kami boleh alami dalam hidup kami. Meskipun banyak tantangan rintangan dalam dunia ini, tapi kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan kuasa kebangkitan ini banyak sekali harapan. Engkau yang menjadi pengharapan jiwa kami. Engkau yang akan memulihkan. Engkau akan menjelekan mata rohani kami yang buta, Bapa, supaya kami boleh melihat bahwa sungguh-sungguh Engkau telah bangkit dari antara orang mati. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu yang telah melayani kami dengan firman Allah lebih dari hari-hari yang lalu. Nama Tuhan kami agungkan dalam halaman ini. Terima kasih Bapa. Tutup bungkus kami sepanjang hari ini dengan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Dan sekarang terimalah berkat dari saudara-saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai kami mulai saat ini besok sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.